Ya, kembali lagi di channel Langkuti TBK ya. Kali ini kita mau unboxing mainan Kamen Rider lagi ya, seperti beberapa hari yang lalu. Kita kali ini mau unboxing SHF ya, Zero One versi 50 tahun anniversary. Eh, Sebelum kita lanjut ya, Kamen Rider Zero One ini adalah Kamen Rider pertama ya di era Reiwa, atau kalau misalkan kita bilang tahunnya itu tahun 2019 ya, karena sebelum Reiwa itu kan Heisei ya, era Heisei itu kan sampai 2018. Nah, muncullah era Reiwa gitu kan. Nah, era Reiwa itu sekarang masih sedikit ya, baru ada berapa ya, Kak? Zero One, terus Saber, terus Device, terus Gabu ya, terus kemarin yang Gocar, sekarang sama Gears juga gitu kan, baru 6 apa 5 gitu ya, pokoknya segituan lah. Dari 2019 mungkin baru 5 ya kayaknya. Nah sekarang kita itu mau unboxing yang Zero One versi 50 tahun anniversary Kamen Rider ya, karena Kamen Rider sendiri itu pertama kali dirilisnya itu tahun 1970-an, RI era Showa itu namanya. Nah, kita dapat SHF ini itu dari teman kita yang di Bandung ya, si namanya itu udah nggak tahu, mungkin yang nama mainan dari Ridha Agustin. Kita dapat mainan dari Bandung ya. Mainan ini kita dapatnya dari Bandung, ada seharga yang cukup murah juga ya. Kita dapatnya 250.000. Nah, sedangkan pasarannya itu Zero One ini masih di angka 400-an. Kita dapat murah lagi, biasa dapat dari relasi. Yang kalau dia sih bukan jual butuh ya kalau ini, tapi dia udah bosen jual gitu. Biasa kayak gitu. Nah, untuk reviewnya ini ya sekarang kita akan jelaskan mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini ya. Boxnya ada di bagian depannya ini. Bagian depannya ada Zero-nya sendiri yang lagi mejeng ya. Bagian samping cuma tulisan, sama Zero-nya juga tulisan juga. Yang di atasnya cuma ada tulisan. Terus di bawah cuma ada tulisan kayak gini, dan belakang juga cuma ada kayak gini ya. Dari boxnya normal SHF pada umumnya ya, ada ori Bandai juga, ada logo Bandai di sini. Ini jelas ori ya, bukan KW kalau kali ini. Biasanya biasanya kita itu reviewnya yang KW, yang request. Sekarang kita yang ori. Nah, sekarang kita buka dulu si bagian ininya, terus kita ambil. Nah, seperti ini ya tampilannya, kayak gini. Ada Kamen Rider-nya juga, dan ada part-part tangannya gitu. Oke, kita buka dulu. Nah, seperti yang kita lihat, Kamen Rider-nya seperti ini ya, kayak gini. Ini Kamen Rider Zero One. Kamen Rider Zero One itu kan kita yaitu ngambil temanya itu kembali lagi ke setelan Kamen Rider yang awal-awal, ngambilnya tema serangga. Nah, yang ini tuh Rising Hopper ya, atau belalang, seperti kayak Kamen Rider Ichigo yang pertama itu kan ngambilnya belalang juga. Nah, dari warnanya warna hijau, di sini kelihatannya masih bagus-bagus aja ya, cuma mungkin karena ini udah lama juga ya, jadi di bagian silvernya ini ada yang udah kelihatan kayak udah nggak terlalu silver, jadinya agak usang lah warnanya gitu, karena ini udah lama, wajar ya. Mungkin nanti kita bisa di repaint dikit, diperjelas lagi si bagian silvernya itu, gampang lah kalau masalah nge-repaint. Nah, kayak di bagian sabuk ini ada yang bagian sabuknya lumayan ya, jadi nggak terlalu silver, jadi agak kehitam-hitaman karena warnanya udah luntur, wajar ya, namanya juga udah lama, dan kita dapatnya juga di harga murah ya, nggak apa-apa lah. Ini segini juga ini udah keren banget loh. Terus masalah artikulasi ini kita lihat ya, artikulasinya di sini kepalanya ini luas banget, bisa muter full 360, bisa ngadah-ngadah gini, bisa di
pleng 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 bisa. Sama tangan udah pasti lebih lengkap. Tangannya mungkin diputar agak, oh enggak, tangannya lancar. Cuma di bahunya ini bisa bahunya bisa digeser kayak Kuga Ultimate ya. Kalau Kuga Ultimate kan bisa digeser bagian bahunya ini. Oh ini mungkin cuma digini-gini doang. Cuma dibentuk kayak gini-gini. Gitu-gitu doang. Sampai digeser. Terus ada diafragmanya juga, nggak kayak yang Ultraman kemarin itu yang di belakang ini, yang Ultraman nggak ada diafragmanya. Jadi si bagian dadanya ini nggak bisa gerak kayak gini. Tapi ini nggak bisa muter juga sih diafragmanya, kekunci kayaknya sama bagian armor ininya, armor dadanya sama armor punggungnya. Terus ini bagian sabuknya, drive-nya, kalau nggak salah kita bisa nyabut si bagian progressive key-nya ini. Nah kita coba dulu, kita cabut. Oh iya bisa, ternyata beneran bisa dicabut kayak begini si bagian progressive key-nya itu. Kayaknya aman deh. Jadi bener-bener kayak di filmnya itu, di serialnya kan pakai driver jeroan ya. Nah si progressive key-nya ini, progressive key namanya, bisa dimasukin ke dalam drivernya ini ya. Masukin ke drivernya ini kayak gini, kayak di filmnya sendiri. Dimasukin gini, lep, nah baru masuk, baru bisa berubah. Nah terus artikulasi kakinya lancar ya, bisa ngangkang juga lumayan jauh tuh, bisa sejauh ini ngangkangnya. Jadi nggak perlu takut apa sih namanya, gampang patah ya, karena ini luas banget. Sama si bagian artikulasi bagian pahanya ini, ternyata si bagian armor pahanya ini nggak ngeganjel. Kalau dulu kita pernah punya Black Sun, belum pernah di itu sih, tapi dulu pernah koleksi Black Sun juga. Bagian armornya ini ke atas, jadi bagian sinya mau ngangkat kayak gini keganjel kalau Black Sun ya. Tapi ini enggak, kalau yang ini, jadi dipisah ininya. Terus lututnya bisa nengkuk kayak gini, lumayan jauh. Kakinya juga bisa muter 360. Terus di sini ada artikulasi jarinya juga, kayaknya buat pose kayak mau rider kick gitu ya, atau mau pose mau nendang gitu. Oke ya, artikulasinya luas, tangannya juga bisa diganti-ganti juga. Kayaknya buat mainan ini kita bisa mau pose-posein buat beberapa pose. Nah kita coba dulu di beberapa pose yang memungkinkan ya. Oke ya, sepertinya kayak gitu buat review dari mainan SHF Zero One ini. Mungkin teman-teman ada yang mau menyarankan posenya kayak gini, atau ada yang mau lebih menjelaskan lagi Zero One tuh kayak gimana ya. Soalnya jujur ya, gue Zero One tuh nggak nonton full ya. Tapi kalau misalkan request gue nonton, meskipun bagus di awal doang. Ya pokoknya kalau misalkan teman-teman ada yang lebih tahu, atau mau komen, atau mau diskusi, atau mau request juga mainan apa yang harus direview lagi selanjutnya, komen aja di bawah, gampang ya. Nanti kita kalau misalkan udah ada rezeki, kita nyari juga mainannya, siapa tahu yang dapat yang harganya murah, atau mungkin nggak murah juga, kita kalau ada rezeki mah langsung ambil aja kalau ada mainan yang di request sama teman-teman. Oke, kalau kayak gitu ya, terima kasih yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.